Oke. Oke. Kemudian yang Omikron yang baru. Jadi sebelumnya WHO 29 November kemarin menyatakan bahwa ada varian baru yang dinyatakan sebagai voice of concern. Jadi dianggap harus diwaspadai oleh di dunia. Jadi menurutnya bahwa tingkat penularannya memang cukup tinggi dari hampir sama dengan Delta. Tapi untuk berat penyakitnya atau tidak itu masih belum diketahui karena penelitiannya belum ada sampai saat ini. Kemudian kita harus waspada, jangan khawatir. Jadi yang varian Omicron ini hampir sama dengan varian-varian yang lain. Tapi memang sebagai concern-nya lebih tinggi karena memang lebih mudah ditularkan pada orang-orang terdekat. Kemudian sumber penularannya ya penderita dari yang sudah menderita infeksi dari COVID-19 itu. Biasanya dari batuk, pilek, bicara, menyeni. Jadi apapun yang menghasilkan droplet atau keluarnya air liur itu menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian sebelumnya juga dinyatakan bahwa COVID-19 itu dia melalui udara, tapi masih diperdebatkan karena memang belum ada. Nah, gejalanya apa aja sih? Mungkin saya bahas mungkin secara umum ya, karena memang bukan ahlinya saya, mungkin ahlinya dari spesialis penyakit dalam atau paru. Tapi ini sebagai secara umum di WHO juga kita bisa baca sendiri di Kemenkes, kita bisa baca sendiri di mana gejalanya mungkin mirip flu-flu biasa seperti yang kita pernah alami dari sebelum-sebelumnya gitu. Ada demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak napas, sakit nyeri otot pada otot, kemudian diare seperti infeksi virus biasa. Tetapi gejalanya memang sangat bervariasi dari setiap orang ke orang lain. Tapi bisa juga menyebabkan terjadinya gagal napas sampai bisa meninggal dunia. Nah, ini disebut sebagai penyakit seribu wajah karena dia memang menginfeksi hampir semua jaringan di tubuh manusia, bisa dari otak, ginjal, paru, tidak terkecuali jantung itu sendiri. Nah, ini sedikit ya secara umum ya, jadi memang karena infeksi virus itu harus ada tempat reseptornya atau tempat mengikatnya, dan kebetulan tempat pengikatan dari virus COVID-19 itu ada di jantung juga. Tapi lebih banyak memang di paru-paru, tapi di jantung juga ada, di ginjal dan otak yang juga ada. Jadi sehingga apabila virus COVID-19 masuk ke tubuh kita, jadi dia akan mempengaruhi paru-paru, tidak terkecuali juga jantung akan dipengaruhi. Ini ada beberapa ini gejala-gejalanya akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan jantung. Bisa terjadi irama jantung yang tidak teratur, kemudian terjadi serangan jantung akut, terjadi gagal jantung, dan lain-lain. Jadi banyak banget manifestasinya atau gejala pada jantung. Ini hampir sama, jadi kondisinya bagaimana COVID-19 menyebabkan terjadinya gangguan jantung. Nah, pertanyaannya mungkin yang tadi dokter tanyakan, apakah lebih rentan pada penderita penyakit jantung terkena COVID-19, ternyata hampir semua sama. Chance-nya semua sama, memiliki risiko kita mendapatkan COVID-19. Kerentanan penularan COVID-19 tergantung perilaku hidup kita sendiri dan hidup yang bersih dan sehat yang sesuai dengan anjuran dari WHO. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian siapa saja yang memiliki gejala lebih berat? Nah, ini penting. Jadi, yang pertama menurut penelitian, karena ini memang penyakitnya baru 2 tahun ya kita ketahui dan juga baru tersebar, di mana yang lebih banyak mendapatkan gejala lebih berat itu biasanya usia lanjut. Ini dari CDC, dari dunia, bahwa memang usia 60 ke atas biasanya memiliki gejala yang lebih berat. Dinyatakan bahwa 8 dari 10 pasien meninggal pada usia 65 tahun ke atas. Kemudian di Indonesia juga begitu. Jadi penelitiannya di Indonesia dari tahun 2020, kita mulai dari Maret, menyatakan bahwa pasien dengan COVID-19 itu mendapatkan gejala lebih berat
pada usia lebih dari 60 tahun. Kemudian selain itu ternyata penyakit jantung juga memiliki chance yang sama dengan usia lanjut mendapatkan gejala yang lebih berat daripada orang-orang biasa yang tidak memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini dibuktikan dengan penelitian bahwa memang 10,5% penyakit jantung itu memiliki risiko yang lebih tinggi atau bisa menyebabkan kematian daripada penyakit-penyakit yang lain. Nah, kemudian penderita dengan memiliki penyakit penyerta. Nah, di antara ini semua asma, stroke, kondisi imun yang rendah, ternyata ada hipertensi. Jadi kan memang mungkin sebagian besar pasien dengan penyakit jantung memiliki faktor risiko hipertensi biasanya. Nah, ternyata dari penelitian menyatakan bahwa pasien yang memiliki riwayat penyerta dengan hipertensi akan memiliki gejala yang lebih berat daripada orang yang tidak memiliki hipertensi. Ini dibuktikan dengan penelitian bahwa pasien yang hipertensi 50,5% akan memiliki gejala yang lebih berat. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi, saya menderita hipertensi dan minum obat-obatan, terutama yang pengobatan dengan menggunakan ACE inhibitor atau ARB, yaitu captopril, ramipril, lisinopril. Mungkin ada di sini yang minum obat tersebut pasti akan juga karena obat-obatan tersebut termasuk golongan ACE inhibitor atau ACE inhibitor itu dia merupakan tempat menangkap virus itu. Jadi akan memiliki risiko lebih tinggi. Ternyata obat isunya kita harus stop. Banyak yang mungkin men-stop obat tersebut, tetapi dari penelitian memang belum ada penelitian yang mengungkapkan bahwa ada kerugian atau keuntungan untuk melanjutkan. Tetapi rekomendasi dari Persatuan Jantung Dunia menyatakan bahwa obat antihipertensi tidak memiliki efek untuk perburukan pada pasien penderita COVID-19. Jadi tidak perlu di-stop. Jadi harus tetap dilanjutkan. Obat-obat antihipertensi yang terutama yang memiliki yang mendapatkan obat-obatan ACE inhibitor seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada juga isu kemarin ada di banyak ya, kita mungkin sudah semua di sini juga memiliki sosial media menyatakan bahwa ada nih vaksin Sinovac tidak boleh diberikan pada pasien dengan ini ada penderita penyakit jantung salah satunya. Nah, ini salah sekali. Jadi memang kita harus bisa bijak untuk sosial media ya, Dok. Jadi dia jangan mudah percaya. Jadi kalau misalkan ada isu seperti ini, kita harus tanya langsung ke ahlinya atau ke dokter jantungnya, atau yang menderita asma ada ke dokter penyakit parunya atau yang lain-lain. Jadi jangan mudah percaya kepada sosial media. Ya. Ini rekomendasi PERKI ya. Jadi ini rekomendasi dari Persatuan Dokter Jantung seluruh Indonesia. Jadi menyatakan bahwa semua pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung boleh mendapatkan vaksin apabila dalam keadaan stabil. Dalam keadaan stabil itu dihitung dalam waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan ya. Dalam keadaan stabil itu artinya tidak mengalami nyeri dada biasanya, tidak sesak napas, ataupun tidak merasa dada berdebar atau gejala-gejala jantung yang lain. Jadi boleh divaksinasi, tidak ada masalah. Kemudian pasien yang misalkan habis pasang ring nih, kemarin baru 2 minggu yang lalu, habis pasang ring atau habis bypass, boleh mendapatkan vaksin apabila setelah fase 2-4 minggu setelah tindakan, atau yang pernah serangan jantung sebelumnya boleh setelah 4 minggu. Jadi semua apabila memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah harus segera konsultasi apabila ingin vaksin. Jadi jangan percaya terhadap berita-berita di luar atau berita-berita sosial media tanpa konfirmasi dengan dokter spesialisnya. Nah, ini juga nanti ada vaksin. Saya boleh vaksin nggak, Dok? Saya boleh Sinovac atau boleh yang mRNA, Dok? Yang Moderna, yang Pfizer, atau yang AstraZeneca? Yang mana saya boleh? Jadi semua ada rekomendasinya. Jadi nanti apabila
berkenan atau misalnya memiliki masih yang belum vaksin, memiliki pertanyaan, nanti segera tanyakan ke dokter spesialisnya. Jadi semua boleh apabila ada syarat-syaratnya. Nah, bagaimana dengan booster? Nah, sekarang kan mungkin semua peserta di sini sudah vaksin 1 kedua ya, mungkin. Atau mungkin ada yang belum juga. Tapi apabila ditawarkan untuk booster, sampai saat ini memang belum ada rekomendasi yang keluar. Tapi mengingat dari rekomendasi yang pertama yang menyatakan bahwa bila keadaan stabil boleh di booster. Nah, kemudian ini mungkin nanti menegakkan ini mungkin bila ada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini kesimpulan yang mungkin materi singkat yang saya berikan, intinya COVID-19 memiliki banyak manifestasi klinis, gejalanya bermacam-macam. Jadi tidak hanya batuk pilek tadi, tapi yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian semua orang dapat terkena. Jadi jangan merasa bahwa memiliki penyakit jantung saya mudah kena atau mudah apa. Jadi stres atau takut atau gimana tadi semua memiliki chance yang sama. Yang penting perilaku hidup kita sendiri yang hidup bersih dan sehat. Kemudian komplikasi COVID-19 dapat memiliki komplikasi yang berat pada organ jantung dan pembuluh darah pastinya, sehingga memang harus dihindari jangan sampai terkena. Kemudian penderita penyakit jantung memang memiliki risiko tinggi gejala yang lebih berat, tapi jangan itu membuat kita takut. Jadi kita stres, jadi imun tubuh menurun, jadi mudah terkena infeksi nanti takutnya. Kemudian yang baru-baru ini yang virus Omicron ini kita nggak usah panik, tapi tetap waspada dengan menjalankan 5M ya. Jadi 5M yang diketahui bahwa kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi perjalanan traveling ya. Jadi naik pesawat, naik angkutan umum yang transportasi udara, laut, dan darat. Nah, ini pesan juga dari WHO terhadap Omicron ya, Delta dan Omicron ini. Jadi intinya semua yang saya sebutkan di atas, dan satu yang paling penting adalah segeralah vaksin. Nah, apabila belum vaksin, kemudian apabila ada kesempatan untuk booster vaksin, segeralah booster vaksin dengan konsultasi dahulu terhadap kepada dokter spesialisnya masing-masing. Mungkin itu aja Dokter Peggy, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Igede Sumantra untuk materi awal yang telah diberikan kepada kita, suatu pengetahuan yang bagus sekali ya, dan khususnya bagi mereka yang menderita sakit jantung, nggak usah terlalu takut karena semua orang bisa kena dengan Omicron ya, virus COVID. Nah, ini loh Dok, ini pertanyaan-pertanyaan banyak juga seputaran untuk penyakit jantung itu sendiri ya. Selain mereka yang menderita penyakit jantung juga was-was kalau terpapar COVID ini bagaimana ya, tapi secara penyakit jantung itu sendiri juga akan banyak pertanyaan, dan di kolom chat juga sudah ada pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjut dengan tanya jawab nih, Dok boleh tahu bertugas atau praktek di Rumah Sakit Advent Bandung itu setiap hari apa nih, Dok? Jadi mohon maaf sebelumnya, memang saya baru mau kredensial di Rumah Sakit Advent, Dok. Jadi masih belum ada waktu prakteknya. Mungkin menyusul tergantung nanti dari manajemen, mungkin bulan depan atau bulan Maret baru bisa mulai di Rumah Sakit Advent. Mulai ya, ya kita berharap ya Dok sudah ada jadwal tepatnya sehingga yang mau konsultasi langsung bisa langsung ke Rumah Sakit Advent Bandung gitu ya. Baik. Baik, ini agak serem-serem ya Dok ya dengan Omicron ini. Seperti ibu saya mau divaksin harus ada surat dari dokter jantung katanya kan. Jadi dia kasihan juga, dia menunggu sekitar 3 bulan baru bisa divaksin. Tapi ya puji Tuhan udah divaksin ya. Iya Dok. Gitu. Ya memang sebagian besar kan memang tempat vaksinasi itu memang kita Kemenkes menyediakan banyak tempat vaksinasi, dan mungkin yang bertugas di tempat vaksinasi mungkin kurang tahu mungkin info dari rekomendasi dari Persatuan Dokter Jantung Indonesia itu. Jadi bila mendapatkan pasien penyakit jantung kemudian vaksin mungkin takut sendiri, jadi takutnya nanti ada apa-apa setelah vaksin begitu. Tapi
sudah dijelaskan bahwa dari Presiden kami bahwa sebenarnya tidak harus menunggu surat rekomendasi, tapi mungkin alurnya alur dari vaksinnya harus begitu, perlu surat. Jadi memang itu agak akan Ribet juga ya. mendelay ya, iya melambatkan. Jadi banyak yang mungkin, aduh saya harus ke dokter jantung lagi, terus harus menunggu suratnya lagi dan yang lain. Jadi agak tertunda. Ya, tapi kami dari Perki itu sudah mengingatkan bahwa tidak perlu surat sebenarnya apabila semua sudah di-share, bila keadaan stabil boleh diberikan vaksin. Iya betul. Jadi kasihan mereka, jadi nggak bisa kemana-mana ya, mau pergi-pergi jadi belum divaksin. Sekarang semua harus ya. perlu ini ya, surat vaksin ya. Ya, mau semua sekarang bepergian. harus vaksin ya, karena kita tahu ya bahwa penularan dari Omikron ini sangat cepat ya dibanding dengan Delta dengan yang lain ya, Dok. Baik, saat ini di kolom chat ada pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapak Paulus dari Singosari. Wah, lumayan jauh nih Pak Paulus, Singosari ya. Dok, gejala awal orang yang harus pasang ring apa saja? Nah, ini ya, dia. Dok. Ya, jadi bila ada indikasi untuk pasang ring itu biasanya pada orang-orang yang memiliki gejala pertama. Jadi gejala ke arah penyakit jantung koroner terutama. Jadi gejalanya biasanya nyeri dada. Nyeri dada bukan sembarang nyeri dada yang kebanyakan juga orang mungkin apabila habis olahraga juga nyeri dada atau stres juga nyeri dada. Tapi nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung. Yang Nyeri seperti dada apa yang tuh? akibat penyakit jantung, iya dong. Seperti apa Biasanya yang khas nyeri nyeri dadanya? dadanya, ya biasanya nyeri dadanya itu seperti ditindih benda berat, atau biasanya di tengah dada, kemudian biasanya muncul pada saat aktivitas. Kemudian biasanya akan berkurang dengan istirahat atau minum obat di bawah lidah. Gitu. Jadi itu khusus yang nyeri dada pada jantung dan tidak dipengaruhi oleh gerakan. Apabila saya tekan kok dok, saya tekan itu kok makin sakit dok ya. Nah kemungkinan bukan dari penyakit jantung karena nyeri dada jantung itu bersifat lebih organik, jadi lebih dalam organ jantung di dalamnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh tekanan, gerakan, tidak bisa ditunjuk. Nah itu nyeri dada yang stabil. Nah kemudian kita juga harus waspada nyeri dada serangan jantung. Nah, nyeri dada serangan jantung itu biasanya nyeri dada yang seperti tadi saya jelaskan, yang di tengah dada, kemudian menembus ke belakang, punggung bisa, atau ke lengan kiri, dan biasanya tidak hilang dengan istirahat. Jadi biasanya muncul saat istirahat lebih dari 20 menit, kemudian tidak menghilang dengan istirahat ataupun obat di bawah lidah. Nah, itu kita waspadai nyeri dada serangan jantung, segera ke IGD terdekat. Begitu. Mungkin. Nah, apabila sudah ada tanda-tanda ke arah penyakit jantung koroner, nanti akan dievaluasi apakah memang nyeri dadanya ini bersifat menimbulkan adanya gangguan aliran darah ke otot jantung. Akan menimbulkan artinya komplikasi arah kegagalan jantung. Nanti dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya, nanti ada treadmill, ekokardiografi, maupun ada CT scan jantung. Nanti kalau ada indikasi memang ke arah pasang ring, nanti akan dijelaskan oleh dokter spesialis jantungnya untuk dilakukan pemasangan ring. Seperti itu ya. Wah, lengkap sekali nih penjabaran dari dokter ya untuk ciri-cirinya ya. Dan Pak Paulus, semoga ini menjawab juga kepada partisipan yang lain. Ini sangat menolong ya untuk mengetahui ciri-cirinya. Terima kasih dok, luar biasa ini. Sama-sama. Dari Ibu Roswita nih dok, apakah yang sudah pasang ring bisa booster dan yang sudah dipasang ring bisa begadang? Hah? Begadang? Iya, kalau misalkan booster yang saya jelaskan di atas, jadi memang dari Perki belum mengeluarkan statement, jadi tapi intinya dalam keadaan stabil, apabila baru dipasang ring 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu, batasnya itu setelah 2 minggu atau 3 minggu tindakan pasang ring atau bypass, atau kalau misalkan pasang pacemaker atau pasang alat pacu jantung, itu biasanya 3-4 minggu setelah tindakan itu bisa dilakukan dilakukan untuk vaksinasi.
begitu. Dan dipasang ring bisa begadang, bisa semua bisa juga ya begadang, bisa harusnya begadang, tetapi mungkin nanti takutnya begadang nanti imunitasnya turun, nanti bisa mudah Kambuh kena lagi. COVID nanti. Iya. Dan biasanya kan kalau kurang tidur itu jantung kayak berdebar-debar gitu kan seringnya ya kalau kurang Ya tidur ya. mungkin Jadi iya. kalau Ibu Roswita kalau begadang itu membuat jantung kerja berat tuh. Baik, Iya terima benar. kasih Dok. Terima kasih Bu Roswita ya. Dan selanjutnya dari Ibu Ellen Kurniati Nababan. Sore Dok, kenapa booster yang berbeda diberikan lebih bagus daripada booster yang sama dari vaksin 1 dan 2? Ya, jadi memang efektivitas vaksin sendiri masing-masing itu berbeda-beda ya. Mungkin saya bukan ahlinya menjawab ya. Jadi Ya, memang, tapi yang saya ketahui dari perhimpunan penyakit dalam itu bahwa kita menggunakan vaksin yang berbeda untuk mendapatkan imunitas yang lebih tinggi. Yang pertama, yang kedua, kita mendapatkan efektivitas terhadap varian-varian dari COVID-19 itu sendiri. Jadi ada penelitian banyak memang belum final bahwa misalkan Sinovac dia lebih akan ampuh terhadap varian A, kemudian AstraZeneca terhadap varian B. Jadi bermacam-macam. Jadi dilakukan vaksinasi itu berbeda vaksin untuk mendapatkan imunitas yang lebih baik terhadap berbagai varian dari COVID-19 itu sendiri. Begitu mungkin untuk Bu Ellen. ya. Ya. Betul, memang khusus berbicara mengenai COVID ini pakarnya ada lagi ya dari Iya. penyakit dalam. Tapi paling tidak saat ini kita juga membahas tentang mereka yang punya penyakit jantung karena Dokter Igede Sumantra ini memang ahli penyakit jantung ya. Jadi oke, baik kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Dari Juana Pekanbaru. Selamat sahabat, Dok. Apakah seorang yang baru divaksin boleh ke tempat umum atau harus langsung pulang? Kayaknya habis divaksin nggak nyaman ya, enakan langsung pulang ya. Ya, jadi tetap ya. Jadi mau divaksin tadi, mau keluar kemana. Jadi prinsipnya kita harus tetap menjaga prokes. Itu Iya, aja sih mungkin ya. Kita betul, menghindari, kalau misalnya ke tempat umum, kita hindari keramaian yang betul. tidak ada ventilasinya, terutama yang tempat ruangan yang tertutup. Lebih Mhm. baik ruangan terbuka. Lebih baik lagi segera pulang ke rumah habis istirahat gitu aja. Betul, Mungkin ya. Jadi tetap yang penting prokes tetap dijalankan oleh dijalankan ya. ya. Karena biasanya setelah vaksin ada yang efeknya ngantuk ya, Iya ada yang benar. agak Mm-mm. pusing atau agak mual, Iya, tergantung kondisi fisik dari masing-masing orang ya. Jadi iya memang benar. sebaiknya pulang ke rumah aja. Tapi kalau merasa Ya. kuat mau langsung pergi kerja, Mm-mm. ya monggo. Terutama ini ya, Dok. Jadi memang ada penelitian bahwa vaksin-vaksin yang berbasis mRNA, ini yang Mhm. saya baca ya. Jadi misalkan Moderna atau Pfizer, dia memiliki efek lebih tinggi terhadap terjadinya komplikasi untuk gagal jantung atau Mhm. infeksi pada jantung. Hmm. Jadi disarankan apabila mendapatkan vaksin yang berbasis mRNA, Mhm. contohnya Moderna dan Pfizer, lebih baik istirahat dalam seminggu. Istirahat itu artinya kerja seperti sehari-hari seperti biasa, tapi tidak boleh kerja berat, apalagi olahraga. Jadi Hmm. disarankan begitu untuk tidak mendapatkan komplikasi seperti itu. Mungkin itu tambahan aja mungkin Oh, yang saya oke. baca. Terima Ya. kasih untuk tips tambahannya ya. Jadi Hmm. bagi mereka yang dapat seperti Moderna atau Pfizer, itu sebaiknya jangan melakukan aktivitas melebihi dari aktivitas biasanya dulu selama 1 minggu ini. Gitu ya, Dok ya. Iya. Baik, terima kasih, Dok. Dan selanjutnya dari Bapak Gunawan TJ. Izin tanya, virus SARS-CoV-2 dan varian-variannya sebenarnya paling senang hinggap di organ-organ dalam yang mana saja? Paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Jadi di mana tuh dia? Ya, paling banyak memang reseptor dari COVID-19 itu adanya di paru-paru. Jadi memang dia menyerang lebih banyak ke paru-paru. Tapi dalam keadaan misalkan
ekspresi atau ini mungkin ilmiah sedikit. Jadi ekspresi dari reseptornya tinggi di jantung bisa mendapatkan lebih berat infeksinya di jantung dan juga paru-paru juga. Jadi memang gejalanya akan lebih berat. Jadi untuk sekarang ini penelitiannya menyatakan bahwa kalau misalkan terkena COVID-19 memang yang terkena paling berat itu di paru-paru, sehingga memang nanti pasti gejalanya sesak napas, kemudian sampai ke gagal napas, sampai bisa ke menggunakan ventilator dan bisa akhirnya meninggal dunia. Jadi memang lebih ke paru-paru, dok, begitu. Lebih ke paru-paru ya. Ya. Karena memang dia itu kan terhirup ya, jadi masuk ya melalui saluran pernapasan ya lebihnya. Baik, terima kasih Dok, dan semoga menjawab ya Pak Gunawan ya. Selanjutnya dari Bapak Sugiarto, selamat sabat dan selamat sore Dok. Maaf saya mau tanya. Ini pinggul ya, mau tanya, pinggul saya sering nyeri, itu disebabkan apa ya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau pinggul ini bukannya keahlian dari Dokter Gesumantra ya, dan kalau pinggul ini mungkin harus ke dokter umum atau dokter penyakit dalam dahulu ya, bisa dilihat. Ya, jadi banyak mungkin pinggul organ-organ di sana ada bisa otot, bisa ginjal dan yang lain-lain. Jadi mungkin lebih periksa ke ahlinya mungkin ya, ke penyakit dalam biasanya. Iya. Pak Sugiarto coba tanya nanti ke dokter penyakit dalam ya. Baik, kembali Pak Gunawan TJ, tolong dijelaskan secara lebih sistematis dan lebih lambat atau tenang tentang bahaya konsumsi ACE inhibitor drugs pada saat serangan COVID-19 ini. Nah, ini rupanya Pak Gunawan perlu sekali nih untuk jawaban ini karena disuruh lebih pelan-pelan supaya lebih nyimak ya Pak Gun. Ya, jadi ada isu bahwa yang saya jelaskan tadi bahwa pada penderita hipertensi yang menggunakan obat-obatan ACE inhibitor, dia harus di-stop obatnya. Ada isu begitu sebelumnya. Karena memang ACE yang reseptor dari COVID-19 itu namanya ACE2. Jadi dia memang mempengaruhi, ACE inhibitor juga mempengaruhi dari reseptor ACE2. Tetapi sudah ada rekomendasi dari Persatuan Jantung Dunia dan juga dari Persatuan Dokter Jantung seluruh Indonesia juga menyatakan bahwa tidak ada manfaatnya untuk menghentikan obat-obatan ACE inhibitor. Jadi disarankan pada penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi yang memiliki yang mendapatkan obat ACE inhibitor atau ACE inhibitor yang mendapatkan ACE inhibitor tetap melanjutkan pengobatannya menggunakan ACE inhibitor, jangan di-stop. Oke, jadi Pak Gun semoga menjawab ya, jadi jangan di-stop ya Pak Gun. Baik, selanjutnya dari Ibu Veralin. Izin bertanya dok, ayah saya umur 76 tahun, sudah 2 minggu terpapar COVID, tapi hasil PCR masih positif sampai sekarang, dan masih ada batuk sedikit. Ayah saya sudah pernah dipasang ring. Menurut dokter, apa yang harus dilakukan? Mohon advice-nya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Farelin. Jadi memang karena memang baru ya dari infeksi COVID-19 ini, memang ada beberapa orang jika mendapatkan infeksi virus COVID-19 ini, hasil PCR-nya bisa positif sampai 3 bulan. Ada yang sampai 6 bulan juga. Nah, itu memang belum diketahui penyebabnya apa. Tetapi memang rekomendasi dari Kemenkes atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan di Indonesia menyatakan bahwa apabila sudah sebenarnya bila PCR positif tapi tidak memiliki gejala, bisa di rumah gitu. Tapi memang ini akan berefek pada orang tersebut, jadi tidak bisa bepergian dan yang lain-lain. Jadi memang ada beberapa orang yang memiliki chance untuk mendapatkan hasil PCR yang positif sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi memang harus coba dikonsultasikan ke dokter ahlinya ya, terutama dokter penyakit dalam atau dokter paru. Jadi nanti akan diberikan mungkin surat atau diberikan
diberikan rekomendasi bagaimana untuk agar PCR-nya negatif, atau misalkan pengobatan yang lebih baik untuk mengurangi gejala dari COVID-19 tersebut. Kemudian apabila ayah saya pernah dipasang ring. Jika udah pasang ring, intinya kalau misalkan dalam keadaan stabil ya harusnya stabil semua. Jadi obat-obatannya tetap dilanjutkan, obat-obatan pengencer darah dan yang lain-lain itu tetap dilanjutkan. Jadi kalau bisa juga konsultasi dengan dokter jantungnya. Oke. Begitu ya jawabannya. Iya, semoga menjawab ya Ibu Feralin. Selanjutnya dari Ibu Ellen Kurniati kembali. Sore Dok, kenapa untuk booster harus menunggu 3 bulan, sedangkan di negara lain mereka tidak harus menunggu 3 bulan. Bukankah lebih cepat di booster lebih baik dan lebih tinggi imunnya? Ya, memang kebijakan dari Menteri Kesehatan ya. Jadi memang karena cakupan vaksinasi kita itu masih belum melebihi dari 80 atau 90% ya. Jadi masih 60% kurang, kalau saya tidak salah. Jadi memang kalau yang belum vaksin itu masih prioritas sebenarnya daripada yang dapatkan booster. Booster ini dicanangkan karena memang varian Omicron ini yang dari November itu sudah menyebabkan dunia juga kolaps juga yang lain. Jadi Amerika Serikat, Inggris, dan di Eropa juga meningkat tajam kasusnya. Jadi di Indonesia yang sudah stabil dengan penularan yang rendah, jadi dicanangkan bahwa harus mendapatkan booster pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi yang satu dan yang kedua, agar tidak mendapatkan penularan yang lebih hebat seperti varian Delta sebelumnya. Gitu. Jadi kenapa menunggu 3 bulan? Mungkin agar yang lain juga dapat, gitu intinya. Yang belum mendapatkan vaksinasi juga mendapatkan vaksinasi. Booster itu sekarang mungkin lebih ditujukan kepada pasien-pasien yang lansia, gitu. Karena memang dibutuhkan pada pasien-pasien lansia yang menyebabkan penularannya lebih cepat. Dan jadi juga, emang kebijakan dari kita karena agar merata semua, mendapatkan semua vaksin. Mungkin begitu ya, saya bisa tahu. Dan juga mungkin sayang juga karena mungkin imun tubuh itu waktu vaksin pertama dan vaksin kedua itu harus berjarak karena imunnya sayang ya, masih ada gitu. Masih ada, benar sekali. Benar. Karena kan setelah itu dia ada penurunan, mungkin 3 bulan penurunan, makanya yang kedua. Dan setelah itu penurunan baru dikasih lagi. Tapi kalau masih banyak sayang gitu ya Dok ya. Ini yang saya dapat dari Dr. Grace di waktu yang lalu ya, kita bicara tentang vaksin. Nah, terima kasih Dok. Kemudian kembali Pak Gunawan lagi ya, bagian-bagian mana sajakah beserta fungsi terkaitnya dari jantung yang paling disukai Omikron atau virus-virus? Ya, jadi bagian jantung yang terdapat reseptor ACE2 itu yang saya sebutkan tadi. Biasanya reseptor ACE2 ada di otot jantung, jadi akan mempengaruhi fungsi otot jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua biasanya di pembuluh darah jantung. Jadi reseptor ACE2 ini dia fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian apabila terdapat infeksi virus ini akan menyebabkan gangguan dari aliran darah, menyebabkan plak, misalkan sudah ada yang tersumbat akan pecah dan menyebabkan terjadinya serangan jantung juga bisa. Kemudian mempengaruhi juga aliran listrik jantung juga dipengaruhi. Jadi hampir semua bagian dari jantung dipengaruhi oleh virus COVID-19 ini yang mungkin ada reseptor S2-nya itu tadi. Mungkin begitu Pak Gun. Gimana Pak Gun, jelas? Ibu Grace, saya tunggu untuk pertanyaannya, belum lengkap di sini ya, mungkin terputus, boleh diketik ulang. Dan kembali Pak Gun, ini masih ada pertanyaan lagi nih Dok. Pak Gunawan TJ, tolong dijelaskan lintasan infeksi mulai dari gigi atau air liur sampai dengan jantung beserta prognosis terkaitnya. Wah, ini kayak pertanyaan seorang dosen nih buat. Ya, jadi lintasan infeksi, jadi misalkan pada pasien-pasien yang terutama memiliki penyakit jantung bawaan ya, yang memang dari kecil kita edukasi orang tuanya
agar giginya tidak berlubang gitu. Jadi kenapa begitu? Karena gigi yang berlubang itu akan menimbulkan sumber infeksi, akan masuk ke aliran darah. Apabila aliran darahnya kemudian menuju aliran darah jantung, apabila sampai ke jantung akan menimbulkan infeksi, biasanya di katup jantung, akan menimbulkan infeksi di sana. Nah, makanya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung bawaan itu untuk dihindari gigi yang berlubang. Jadi biasanya begitu. Oh, ada, Ya, saya baru dapat nih ilmu nih. Ternyata kalau gigi yang ya, berlubang bisa juga ya mengakibatkan ya. ya sebagai port di entry, jadi tempat masuknya biasanya infeksi bakteri, biasanya begitu. Jadi apabila yang memiliki, terutama yang memiliki penyakit jantung bawaan, yang ada lubang di dinding jantungnya, jadi aliran darah dari pembuluh darah vena menuju bisa ke sebelah kiri atau pembuluh darah arteri, jadi menimbulkan infeksi di bagian jantungnya juga bisa. Gitu. Oke. Wah, ini pengetahuan baru juga ya, hati-hati. Sekarang Pak Joko nih, nanti kita boleh juga panggil dokter gigi ya untuk pembahasan ini. Nah, selanjutnya, wah, Pak Gunawan lagi nih, bagaimana resiko Ya, konsumsi jangka panjang micardis atau sartan family dan bisoprolol terhadap serangan virus ini? ya, apabila bagian golongan sartan, kandesartan, irbesartan, kemudian valsartan, dia memang mempengaruhi juga angiotensin, jadi berpengaruh terhadap sama seperti ACE inhibitor tadi. Jadi menurut rekomendasi tetap dilanjutkan apabila sudah konsumsi obat-obatan tersebut. Apabila bisoprolol dari yang saya ketahui sampai saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap serangan virus dari COVID-19. Gitu. Iya. Pak Abraham Ya. Hutapea, ada teman kena Omikron tapi ia OTG. Tapi ia seperti normal saja, hanya isoman saja, takut menular. Sarannya bagaimana, Dok? Ya, kalau memang sekarang dari Kemenkes mengeluarkan kebijakan kalau pasiennya OTG dulu ya harus isoman. Tetapi kalau sekarang itu karena banyak kasus pada saat puncaknya Delta varian kemarin itu yang isoman itu banyak yang meninggal gitu. Jadi tidak terkontrol secara baik dari dokternya maupun dari dinas kesehatannya. Jadi memang harus masuk rumah sakit apabila tetap bila OTG, tapi lebih baik konsultasi lagi dengan dokter spesialis penyakit dalam penyakit parunya. Biasanya OTG isoman di rumah aja udah cukup sebenarnya. Tapi untuk sekarang kebijakannya memang ada yang berubah. Kecuali nanti ada meledak lagi kasusnya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi yang semua bisa dirawat secara baik. Oke, tapi memang untuk Omikron ini kebanyakan mild ya. Mereka yang kena Omikron ini Ya benar. nggak terlalu seperti waktu Delta atau yang di awal sebelumnya ya, Ya. sampai sesak nafas dan sebagainya ya. Kalau ini sepertinya nggak terlalu gitu ya, Dok ya? Ya, memang dari WHO menyatakan begitu, Dok. Mm-mm. Memang transmisinya aja yang sekarang diwaspadai Iya. sangat cepat. Mm-mm. Ya memang yang punya komorbid harus lebih hati-hati ya. Lebih baik benar-benar harus jaga kesehatan saat ini. Itu seperti dari Rumah Sakit Advent Bandung selalu memutarkan 10 hukum kesehatan. Nah itu eh, yang benar-benar bisa menjaga imun tubuh kita menjadi kuat sehingga tidak mudah terpapar dengan penyakit ataupun virus ini ya, Dok ya. Ya. Selanjutnya, terima kasih ya Pak Abraham Hutapea untuk pertanyaannya. Semoga itu sudah menjawab. Oh mungkin juga perlu kita jawab juga dari Pak Abraham Hutapea ini, dia bagaimana takut menular juga dengan yang OTG ya. Pastinya jangan deket-deket kalau ketahuan itu OTG ya. Dan juga 5M yang tadi, tapi Rumah Sakit Advent Bandung kemarin bikin 7M. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya Pak Abraham Hutapea, karena tapi jangan juga terlalu takut ya sehingga setiap orang kita sangat takut, tapi yang penting kita jaga tubuh kita. Karena saya pikir-pikir gini, Dok, para perawat, dokter itu kan mereka
meladeni pasien COVID ya, mereka masuk sementara mereka ya pakai masker, pakai semua ya, tapi paling enggak mereka juga tidak menjauhi. Nah, bayangkan kalau semua orang udah menjauhi nanti nggak ada yang merawat, gitu ya. Tapi yang Ya paling benar, penting ya, paling penting kita kerjasamanya. kerjasama menjaga tubuh kita sendiri supaya tidak terpapar dan tidak memaparkan gitu. Ya. Kembali Pak Gunawan TJ nih, apakah kelainan atau kegagalan jantung dalam kurung klep, otot, sumbatan, kelistrikan dan lain-lain dapat berkontribusi terhadap gejala long COVID-19 terutama pada penyintas terkait. Nah, pertanyaan Pak Gunawan ini bagus sekali. Banyak yang merasakan gejala seperti ini ya. Banyak juga penyintas COVID yang kena long COVID sehingga sesak-sesak nafas seperti itu. Nah, ini gimana nih, Dok? Ya sebenarnya memang kalau hubungannya antara pasien yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta penyakit jantung terhadap long COVID itu masih belum diketahui, Dok. Jadi memang kalau long COVID itu mungkin semua orang juga bisa apabila dia memiliki imunitas yang rendah mungkin ya, karena gejalanya akan tetap ada dan juga mungkin hasil PCR-nya tadi positif terus gitu. Tapi memang kalau misalkan kelainan jantung menimbulkan long COVID itu memang belum diketahui, tapi yang jelas itu pada pasien dengan penyakit jantung akan memiliki biasanya gejala yang lebih berat terhadap infeksi dari COVID-19 itu. Mungkin itu ya Pak Gunawan jawabannya. Iya. Kalau hubungannya belum ada, tapi long COVID itu pada semua ini juga bisa. Kalau dari penelitiannya yang memiliki imunitas yang lebih rendah pada pasien-pasien lanjut usia misalkan, atau pasien muda yang memiliki penyakit dengan imunitas juga bisa dengan gejala long COVID. Tapi memang saya bukan ahlinya ya, jadi menjawab long COVID ini ya, Dok. Ya. Mungkin nanti lebih ini ke dokter parunya, jadi untuk Betul. lebih baik ke ahlinya. Iya, ada juga mereka yang sakit jantung memang kena COVID dan dia menderita long COVID ya. Jadi udah hampir 2 tahun masih sesak-sesak begitu, merasa ngap gitu ya. Ya, mungkin itu dari efek komplikasinya infeksi COVID-19 Iya. terhadap jantungnya. Jadi misalkan pasien yang memiliki gagal jantung kemudian mendapatkan infeksi COVID-19, kemudian menimbulkan komplikasi pada otot jantungnya lagi yang masih sehat, akan menimbulkan gagal jantung yang lebih berat Iya. tentunya. Kemudian juga efek juga ke paru-parunya. Jadi paru-parunya yang sudah ada luka, mungkin ada bekas dari infeksi tersebut menimbulkan gejala sesak mungkin yang lebih berat. Mungkin efek komplikasinya. Iya, efek komplikasinya ya. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya Ya. pertanyaan dari Ibu Esther Solaiman. Apabila terjadi detak jantung lebih dari 120 per menit, mengindikasikan apa, Dokter? Tidak sedang olahraga dan berlangsung beberapa menit. Ya, jadi memang biasanya yang memiliki nadi, misalkan kita raba nadi atau pakai smartwatch yang sekarang semua orang mungkin pakai ya, ada nadi di atas 120. Memang kalau misalkan tidak ada gejala apapun, ya lebih baik kita check up sebenarnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiogram EKG. Nah, kita dapat diketahui di sana irama jantungnya ini normal atau tidak. Kemudian pada saat orang yang berolahraga misalkan, atau saya sampai batas mana sih Dok detak jantung saya yang normal gitu. Ya, detak jantung yang normal itu pada orang normal 220 dikurangi umur. Misalkan umurnya 50 misalkan. Jadi batasnya ya 220 kurang 50, mungkin 170. Itu batas normal atas. Jadi masih normal. Tapi yang kalau misalkan pada saat istirahat dia lebih dari 120, mungkin harus periksa lebih lanjut lagi ke dokter. Jadi direkam jantung dan pastikan itu pada saat istirahat tidak stres mungkin ya, tidak mikir sesuatu yang buat panik atau ya, buat was-was ya. gimana, ya was-was, jadinya mungkin nadinya akan cepat begitu. Jadi emang kalau misalkan tidak ada panik, stres dan biasa-biasa aja, ya kalau bisa diperiksakan ke dokter lebih lanjut. Gitu. Iya.
Itu sama dengan acara kita pada minggu yang lalu dengan dokter jantung juga, tapi membahas tentang darah tinggi ya. Itu seringkali pasien itu datang justru ke rumah sakit lebih tinggi karena dia kan was-was ya, dia Ya, rasa takut, makanya sampai harus diulang beberapa kali pengecekannya gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Noni Chandra. Izin tanya dokter, gejala varian Omikron apakah sama dengan COVID-19? Sesak nafas, batuk-batuk, hilang rasa? Terima kasih. ya Bu Noni, memang hampir sama semua ya COVID-19 ya. Bedanya cuma kita kalau ke Omikron itu penularannya lebih cepat. Tadi juga sudah dibilang sama Dokter Peggy bahwa memang gejala yang WHO juga jelaskan memang gejalanya tidak terlalu signifikan lebih berat daripada yang varian kemarin, varian Delta. Tapi masih WHO masukkan dalam case of concern. Jadi kita harus waspada untuk mendapatkan infeksi Omikron ini. Jadi gejalanya semua sama, hampir sama. Batuk, demam, sesak, kemudian flu, pilek, ya, biasanya begitu. Biasa gitu ya. 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 Tapi ada banyak sekarang rata-rata mereka hanya demam, kemudian batuk, ya kayak batuk pilek, tapi enggak seperti yang lalu ya, sesak napas sampai harus Ya, ada lebih oksigen, berat. enggak lebih berat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bapak Rindu Hutapea. Selamat sore dok. Kami sudah divaksin ketiga, tapi kok anak saya masih terpapar COVID dan sekarang diisolasi di rumah sakit. Ya. Gimana nih Jadi dok? memang walaupun kita sudah mendapatkan vaksin kelima, keenam misalkan nanti, semua orang memiliki chance yang sama apabila sudah mendapatkan infeksi COVID-19. Intinya apabila imunitasnya rendah, misalkan setelah vaksin ternyata sudah lama 3 bulan atau 6 bulan hanya bertahan vaksin, karena memang vaksinnya baru, penelitiannya juga baru semua, tidak seperti mungkin kita dulu dari lahir udah vaksin A, B, C semua sudah ada penelitiannya menyatakan bahwa ini aman untuk nanti seumur hidup, misalkan polio, BCG, dan yang lain-lain. Tapi kalau COVID-19 emang baru, jadi efektivitas vaksin itu ada, tetapi kita nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi memang walaupun kita sudah vaksin, kita tetap harus menjalankan prokes. Jadi kan kita juga di Indonesia, walaupun sudah vaksin ketiga juga tetap harus pakai prokes, misalkan harus pakai masker, menghindari kerumunan yang terlalu padat, kemudian tempat yang tertutup, dan yang lain. Jadi harus tetap prokes. Iya, tetap prokes ya, karena kalaupun kita udah divaksin, tetap harus jaga imunitas tubuh ya dok ya, tetap harus jaga karena saat tubuh kita lagi lemah, ya virus itu bisa masuk ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga Pendeta Rindu terjawab ya. Semoga lekas sembuh anaknya, kami doakan. Ya. Iya, Ibu Roswita, ini Ibu Roswita kembali bertanya, mau minta saran lagi nih dok, gimana bagi yang sudah pasang ring? Kalau gigi yang harus dicabut kan harus disuntik kebal atau anestesi, itu nggak apa-apa ya dok? Tentunya nggak apa-apa ya. Jadi tapi yang penting begini, kalau pada pasien yang sudah pasang ring, otomatis dia pasti minum obat pengencer darah seumur hidup. Salah satunya misalkan obat-obatan aspirin atau clopidogrel atau Brilinta atau maaf ticagrelor ya. Itu harus dikonsulkan dulu ke dokter jantungnya karena kita harus menstop obat pengencer darahnya agar tidak terjadi pendarahan pada saat pencabutan gigi atau penyuntikan obat-obatan kebal atau obat-obatan anestesi. Jadi memang harus tetap dikonsulkan dan menurut saya tidak apa-apa. Jadi nanti apabila sudah pasang ring, kemudian harus cabut gigi, nanti obat-obat pengencer darah harus dihentikan. Biasanya dokter gigi yang minta. Nanti akan bila sudah ada di stop, nanti boleh dilakukan biasanya begitu. Oke, wow. Semoga menjawab ya Ibu Roswita. Oke. Terima kasih ya dok. Ini kembali dari Bu Ellen Kurniati. Penyakit jantung apa saja yang tidak boleh divaksin?
Ya, Bu Ellen. Jadi pasien-pasien yang penyakit jantung yang tidak stabil. Mm-mm. Jadi dalam 3 bulan dia harus tidak misalkan dalam 3 bulan masih ada gejala sesak, gejala nyeri dada, kemudian gejala-gejala berdebar yang sebelumnya memang terdiagnosis memiliki penyakit irama jantung. Nah, itu disarankan untuk menunda sampai dalam keadaan stabil. Menunda, bukan tidak boleh. Itu penting. Mm-mm. Jadi ditunda sampai keadaan stabil. Jadi harus berobat dulu dengan baik untuk mendapatkan keadaan stabil baru boleh divaksin. Kemudian apabila juga yang tadi saya jelaskan yang habis tindakan ada ketentuannya, jadi lebih baik dikonsultasikan ke dokter jantungnya. Jadi semua boleh divaksin sebenarnya, tidak ada Betul. pantangan. Semua boleh divaksin. Yang penting kondisinya pada saat mau vaksin itu dalam keadaan baik-baik ya, tidak dalam Ya, keadaan benar. yang lagi sakit-sakit gitu ya, apalagi sakit parah. Oke. Baik, terima kasih Dok. Dan selanjutnya dari Ibu Stan Triwandono. Selamat sahabat juga. Dokter, berapa cut off city value standar ID ya menentukan seseorang itu mengidap COVID-19? Sepertinya beda-beda dengan standar city value di negara lain. Mohon info. Ya memang sebenarnya kapasitas saya tidak menjawab pertanyaan ini, jadi memang dokter parunya. Tetapi yang saya tahu sekarang sudah tidak menggunakan CT sebagai indikasi rawat inap atau isoman sendiri. Intinya lebih ke gejala yang saya tahu ya dok ya. Mungkin nanti lebih dikonsultasikan ke dokter parunya. Memang berbeda-beda karena alat kita juga berbeda-beda, reagennya juga berbeda-beda. Jadi cut off dari CT itu belum ada yang pasti di kita maupun di negara lain gitu. Berbeda-beda pasti karena memang alat dan reagennya berbeda-beda, hasil CT-nya juga berbeda-beda gitu. Makanya untuk sekarang ini yang saya tahu Kemenkes tidak menggunakan hasil CT lagi seperti dulu awal-awal. Jadi intinya kalau sudah terkena COVID-19, hasil PCR positif, kemudian ada gejala atau tidak, nah, itu yang penting. Kemudian memiliki faktor resiko penyerta atau tidak, misalkan punya penyakit jantung, atau pasien lansia, lanjut usia, memiliki penyakit-penyakit paru dan penyakit penyerta yang lain. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan dokter, jangan isoman sendiri aja gitu. Jadi harus tetap dikonsultasikan atau lapor ke dokter. Oh ya, jadi kalau punya komorbid harus dilaporkan ya, jangan sendirian ya, takutnya kan Kesadaran kita efek. harus laporkan biasanya kan gitu. Oke. Biasanya begitu dok. Oh jadi sekarang nggak ada standar dari city Yang saya value ya? tahu itu begitu dok, city value sekarang. Mungkin nanti harus dibuat sendiri tentang COVID lagi ya, karena naik lagi nih kasusnya. Naik Mungkin lagi. pengetahuan dari peserta harus ditambah untuk COVID-19. Oke. Intinya jaga prokes dan vaksin. Jaga prokes ya dan harus divaksin. Karena Ya, masih banyak orang yang nggak mau divaksin nih, nggak percaya vaksin katanya. masih banyak. Masih banyak. Ya kembali dari Bapak Abraham Hutapea. Saat ini kalau mau ke rumah sakit ada was-was sebab mungkin banyak nakes OTG masih melayani pasien. Benarkah? Wah, ini enggak benar karena semua pasien itu pasti di di PCR ya, di swab. Gimana nih Dok jawabnya? Orang takut ke rumah sakit karena takutnya ada nakes Ya, yang OTG ya, takut ketularan. Saya juga dulu begitu waktu mau merawat ya saya, sebenarnya aduh takut. ya sebenarnya bukan pasien aja yang was-was, tapi dokternya juga was-was. Iya bener. Atau nakesnya juga was-was gitu. Yang penting kan rumah sakit harus memiliki standar yang baik untuk mencegah penularan. Saya yakin pasti rumah sakit Asken juga memiliki standar yang baik gitu. Jadi bagaimana dokter atau nakesnya menjaga kontak terhadap pasien, dan pasien juga harus prokes, jangan datang-datang nggak pakai masker atau masker di bawah hidung atau yang mana-mana. Jadi terus setelah rumah sakit jangan dulu bertemu yang lain, harus langsung mandi, langsung cuci, bersih-bersih dan yang lain. Jadi prokesnya tetap ditingkatkan gitu. Jadi nggak hanya pasien yang waspada ya dok ya, harusnya Iya benar. nakesnya juga. Tapi jangan takut. Intinya kalau memang harus datang ke rumah sakit, kalau lebih baik datang ke rumah sakit. Iya.
Jadi jangan takut ya Pak Abraham, tapi masing-masing kita saling menjaga karena bukan hanya pasien yang takut, dokter sama perawat juga takut gitu kan, takut juga terpapar ya. Namun di setiap rumah sakit, apalagi bagi pasien yang sakit itu begitu masuk ke emergency, mereka di PCR ya, mereka di PCR semua. Dan pasien-pasien juga. Nah, yang takutnya adalah pasien yang cuman ke konsultasi ke dokter-dokter aja ya di ruang praktek itu enggak di PCR ya. Jadi mungkin makanya saling menjaga aja. Dan tentunya ruangan untuk yang pasien COVID itu berbeda ya dengan yang umum. Kemudian nakesnya juga berbeda. Jadi nakesnya tuh nggak warawiri nih dari yang umum ke yang COVID, nggak warawiri. Mereka itu memang terpisahkan gitu ya. Jadi jangan terlalu takut juga untuk bisa ke rumah sakit. Jadi kalau kita udah sakit parah ya kita harus ke rumah sakit. Tapi tetap prokes ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Gunawan TJ kembali. Dok, seberapa besar kontribusi kondisi jantung terhadap sudden death seseorang yang terkesan sehat tanpa keluar atau OTG? Nah ini nih, hampir sama dengan henti jantung mungkin ya Pak Gun ya. Dan pertanyaan yang kedua nih, Dok, badai sitokin pada COVID-19 itu lebih mungkin terjadi di mana? Jantung atau paru? Ya, jadi yang pertama yang sudden death. Jadi kontribusi dari jantung itu terhadap sudden death-nya itu ya kelihatannya sehat. Tahu-tahu kita kan suka denger ya Dok ya. Itu orang kok lagi sehat, kemarin mas ngobrol barusan ketawa-ketawa. Kok tiba-tiba meninggal gitu kan, ada yang begitu Dok. Ya. Jadi saya sudah jelaskan di atas, pasien-pasien yang memiliki COVID-19 itu bisa memberikan komplikasi terhadap jantung. Salah satunya dia bisa membuat terjadinya serangan jantung. Jadi yang orangnya awalnya sehat-sehat, tidak memiliki sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Biasanya kemudian orang masih muda misalkan, dia memiliki chance untuk terjadinya sudden cardiac death apabila mempengaruhi pembuluh darah jantung dan mengakibatkan terjadinya serangan jantung akut. Kemudian selain itu, komplikasi dari yang kedua itu menyebabkan pembekuan darah itu lebih cepat pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi namanya itu hypercoagulable. Jadi koagulabilitas darahnya akan meningkat pada pasien-pasien COVID-19 sehingga bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung koroner dan menyebabkan terjadinya sudden cardiac death juga. Selain itu, memang pengaruhnya terhadap kelistrikan jantung juga menyebabkan gangguan listrik jantung yang fatal, bisa serangan-serangan jantung fatal sehingga menyebabkan terjadinya sudden cardiac death. Jadi komplikasi COVID-19 itu memang banyak, terutama yang memiliki viral load yang lebih tinggi pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah, biasanya cepat banget begitu. Jadi memang ada kontribusinya terhadap sudden cardiac death bila terkena COVID-19. Waduh, ngeri juga ya Dok ya. Iya Pak. Ini kemudian badai sitokin di COVID-19 itu lebih mungkin di mana Dok? Jantung atau paru-paru atau di mana? Jadi bila terjadi sudah badai sitokin itu dia menyebabkan seluruh organ itu terkena tidak terkecuali paru dan jantung. Iya. Jadi memang paru-paru akan menyebabkan gejala yang lebih berat dan juga jantung juga terkena efek dari badai sitokin itu, mempengaruhi misalkan pembuluh darah yang lebar, pembuluh darah jantungnya melebar, kemudian menyebabkan otot jantungnya terkena juga, infeksi menyebabkan terjadinya gangguan atau gagal jantung, kemudian yang dikatakan sampai ke gangguan gagal napas, akhirnya bisa menyebabkan meninggal dunia. Jadi semua terpengaruhi ke badai sitokin di tubuh pada apabila sudah terkena infeksi COVID-19, apabila terjadi badai sitokin. Badai sitokin, oke. Wow, ini selanjutnya dari Cempaka 1. Sore Dok, kalau boleh tahu Dok, berapa batas tekanan darah bagi penderita hipertensi yang dapat direkomendasikan untuk divaksin? Berapa tuh? Maksudnya untuk hipertensi ya? Ya, hipertensi disarankan. Berapa batasnya?
Ya, batasnya kurang dari 140 per Hmm. 90. Nah, Hmm. itu batas ideal. Nah, apabila tekanan darah masih di bawah 180, misalkan 160, 150, 170, masih boleh diberikan vaksin menurut dari Perki. Tapi lebih baik kurang dari 140 per 90. Tapi Hmm. biasanya nanti itu petugasnya yang menolak. Iya. Walaupun sudah rekomendasi, karena takut nanti kejadian pasca imunisasi itu muncul. Nah, jadi Hmm. disarankan tensinya lebih baik kurang dari 140 per 90. Hmm. Begitu mungkin menjawab. Iya, oke, semoga menjawab ya. Dari Pak Gunawan Itu lagi, Gunawan. Dok. Seberapa besar kontribusi hasil cek EKG terhadap eh, pendeteksian kelainan jantung apapun? Ada kasus yang nyatakah? Iya, jadi memang rekam jantung itu merupakan awal dari misalkan deteksi dari penyakit jantung, karena pertama memang untuk kepekaan terhadap diagnosisnya memang masih 70-80%, tetapi mengingat EKG itu atau rekam jantung itu ada di semua tempat. Nah, Hmm. jadi digunakan sebagai screening awal apabila memiliki gejala ke arah penyakit jantung. Jadi misalkan ini pasien, saya juga punya pengalaman nih, pasien masih muda datang ke poli, mengeluhnya hanya berdebar aja gitu, masih umur kurang lebih 22 tahun gitu. Dia ngeluh, kok saya kadang berdebar ya dok, pada saat istirahat, pada saat aktivitas kok kadang saya berdebar, kemudian agak pusing gitu. Mungkin kan masih muda kan, nggak mungkin penyakit jantung, mungkin orang awam mungkin begitu, tapi memang dia punya inisiatif ke dokter jantung, ke saya. Nah, EKG kita screening awal, karena memang ada di semua tempat dan juga nggak mahal, misalkan pasiennya tidak BPJS gitu. Kemudian pada saat itu ditemukan, wah ini ada sindrom ke arah aritmia atau aliran listrik jantung yang terganggu. Nah, harus cepat dilakukan tindakan setelah itu, sehingga mencegah terjadinya sudden cardiac death tadi gitu. Jadi memang screening awal EKG memang perlu gitu pada pasien-pasien yang ke arah penyakit jantung gitu. Memang di atas itu masih banyak yang lebih baik gitu. Ada ekokardiografi, ada treadmill, kemudian ada CT scan jantung, masih banyak. Tapi screening awal, misal kita di luar daerah, tidak ada fasilitas begitu, tetap rekam jantung merupakan screening awal apabila memiliki gejala ke arah jantung. Gitu mungkin dok, sama Iya, Pak Gunawan oke. mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Gun, semoga menjawab ya. Ini tambahan dari Bu Stan Triwandono terkait dengan pertanyaan dia sebelumnya tentang city value. Dia katakan masih menggunakan city value. Saya baru menjalani ya, jadi mungkin Iya, saya mungkin enggak saya salah ya. Mungkin ke dokter lebih ahlinya ya, iya, yang saya lebih tahu ya. terakhir begitu. Iya, iya, semoga Ibu Stan sudah di rumah sekarang ya, sudah sehat ya. Selanjutnya dari Ibu Grace Pongilatan. Aduh, Ibu Grace, ini pertanyaannya cukup panjang ya. Happy Sabat, maaf, mau tanya juga, maaf kalau panjang. Ya, sudah dimaafkan. Ibu Grace lucu sekali ini. Saya sudah pasang ring 2 terakhir 11 November 21 itu karena 6 hari tanpa bisa tidur sama sekali, lalu pingsan dan masuk ICU. Aduh, sorry. Memang saya insomnia, dok. Lalu saya nggak bisa minum bisoprolol, bikin badan ya, bikin jadi tolol ditulisnya salah nih Bu Grace. Bu Grace lucu banget ini. Bikin badan saya terasa lemah. Biasanya saya kalau ada serangan atau tekanan langsung minum apa nih, ISDN ya. Namun sekarang saya nggak bisa dikala minum ISDN. Kadang tekanan darah langsung drop sampai 51/43. Wow, rendah sekali ya. Hampir kehilangan kesadaran. Saya belum divaksin karena sering terasa tekanan di dada. Dokter jantung saya bilang lihat 3 bulan. Tapi saya masih sering terasa dada tertekan. So, saya harus bagaimana dok? Tolong advice-nya. Ya, ini Bu Grace memang kasusnya kompleks ya. Jadi memang kalau masih ada gejala memang belum bisa divaksin ya. Betul. Tapi kemudian Ibu Grace juga sudah dipasang ring
2 ring gitu. Tapi mungkin harus data yang lebih lengkap mungkin yang saya perlukan mungkin untuk menjawab. Jadi memang kalau misalkan sudah dipasang 2 ring tapi masih ada sumbatan di tempat yang lain, ya memang harus dilakukan follow up atau tindak lanjut selanjutnya begitu. Karena masih ada gejala nyeri dada gitu. Kemungkinan masih ada tersumbat atau yang yang baru dipasang mungkin ada gangguan lagi di ringnya gitu yang sudah dipasang, bisa jadi gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kalau misalkan masih mengeluh nyeri dada, ya memang kita harus lakukan tindakan selanjutnya. Apakah ada sumbatan yang lain atau yang tidak gitu. Oh, ini masih ada 1 tapi baru 30%. Ya, mungkin itu tidak signifikan ya menimbulkan gejala nyeri dada tersebut. Tapi kalau bisa nanti kita follow up gitu. Kenapa ibu sudah dipasang ring tapi masih mengeluh nyeri dada? Gitu. Apakah nyeri dadanya dari jantung atau tidak gitu? Mungkin kita harus pastikan itu dulu gitu. Apakah nyeri dadanya karena dari otot, tulang, atau dari paru-paru, atau dari selaput paru juga bisa gitu. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan nyeri dada dan dipastikan bahwa nyeri dada itu akibat nyeri dada jantung. Nah, itu dipastikan dulu. Kemudian obat-obatan yang diminum ibu memang tadi bisoprolol nggak cocok, badan terasa lemah. Nah, itu harus dievaluasi juga. Karena bisoprolol dia menurunkan nadi. Jadi kalau misalkan nadi lebih rendah daripada 60 juga menimbulkan gejala lemas, pusing. Nah, jadi memang kompleks ya, mungkin harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya, follow up untuk Bu Grace ya. Mungkin bisa datang ke dokter ya, atau ya konsultasi lagi begitu Bu Grace ya. Oh, ini paru-paru bagus dok. Nah, ya kita harus hilangkan semua diagnosis yang lain, misalkan dari otot, tulang, dan yang lain. Oh, masalahnya insomnia. Ya, mungkin insomnia juga menimbulkan membuat imunitas turun juga, kemudian kecapean juga bisa gitu karena kurang tidur. Nah, kalau masalah insomnia ini mungkin keahlinya ke dokter psikiatri mungkin ya untuk insomnia itu, atau yang ada dokter penyakit dalam yang misalkan tidak ada psikiatri, lebih dikonsulkan gitu. Iya, dokter. Ya, terima kasih dok, dan kepada Ibu Grace mungkin harus lebih tenang ya, lebih rileks supaya rasa-rasa itu segera sembuh ya, dan kita doakan semoga lekas sembuh nih Ibu Grace pengilatannya, karena ternyata paru apa semua bagus nih ya. Jadi semuanya bisa tidur, bisa istirahat. Dipaksakan pada saat mau tidur, berdoa dulu dan jangan pikiran yang lain-lain dulu deh. Yang penting mikir sehat dulu ya Bu Grace ya. Kita doakan lekas sembuh nih Bu. Oke. Baik nih dok, pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya lagi, persis waktunya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, untuk menutup sesi ini dok, apakah ada kesimpulan atau saran yang akan dokter sampaikan kepada semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini? Ya, terima kasih Dokter Peggy. Jadi mungkin kesimpulan saya pada peserta semua di sini, jadi intinya virus COVID-19 itu bisa mengenai semua orang. Kemudian memang gejala yang memiliki faktor risiko jantung atau memiliki penyakit jantung itu memang penelitiannya lebih berat begitu. Tapi tetap kita harus berpikir dengan jernih dan juga harus tenang, nggak usah takut begitu dan panik, akhirnya menyebabkan imunitas menurun dan menyebabkan kita bisa terkena COVID-19 gitu. Jadi tetap harus tenang tapi tetap waspada. Kemudian yang kedua, jalankan prokes dengan baik dimanapun berada, walau dengan keluarga sendiri, dengan keluarga besar, dengan orang, apalagi dengan orang lain gitu. Kemudian ke tempat umum dan yang lain tetap harus prokes. Yang ketiga, kalau bisa cepat dapatkan vaksin gitu aja mungkin saran saya. Jadi obat-obatan juga harus tetap diminum, obat-obatan jantung
dan juga tetap kontrol ke dokter jantung. Apabila ada gejala, diperlukan ke rumah sakit. Apabila tidak, mungkin stabil, tidak perlu ke rumah sakit, ya mungkin dengan video call mungkin dengan dokternya bisa sekarang lah ya. Ya. Mungkin begitu aja Dokter Peggy, terima kasih ya. kesempatannya. Terima kasih Dokter Igdes Sumantra untuk untuk ilmu yang telah diberikan ya untuk kita semua, sehingga kita memiliki ilmu yang baru ya. Bagi saya juga ada hal-hal baru yang dipelajari ya selama berkonsultasi ini, dan kiranya dokter segera mendapatkan jam praktek di Rumah Sakit Advent Bandung, karena saya yakin dan percaya ini udah banyak orang nih yang mau periksa nih sama dokter ya. Dan tetap sehat Dok, supaya bisa menolong banyak orang ya. Dan kita akan kembali lagi untuk sesi berikutnya di waktu-waktu mendatang ya. Kiranya Tuhan memberkati Dokter Igede Sumantra ya, atas nama acara ini. Anda bertanya, dokter menjawab, dari Rumah Sakit Advent Bandung. Nih kebetulan Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung, belum masuk di Zoom meeting ini, jadi saya mewakili beliau mengucapkan terima kasih untuk dedikasi yang telah diberikan untuk acara ini. Ya. Sama-sama Dok. Lagi Dok. Tuhan memberkati. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani. Kebetulan sudah maghrib, matahari sudah terbenam, dan kita akan bersama-sama dengan Pendeta Dr. Hizkia Misa. Saya panggilkan Pendeta Misa untuk bergabung bersama-sama. Iya, selamat subuh ya di sana ya Pendeta Misa. Betul. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak ini. Waktu tidurnya digunakan untuk membagikan motivasi rohani bagi kita semua nih Pendeta Misa. Pendeta Misa sekarang ada di Maryland ya, di Washington, Amerika Serikat. Betul ya Pendeta ya. Sehat ya Pendeta sekarang? Puji Tuhan. Aduh, segar sekali lihat wajahnya padahal subuh di sana. Oke. Ya, sekarang waktunya sudah maghrib, Pendeta Misa, kita akan mendengarkan motivasi rohani, renungan tutup sabat yang diberi judul Warisan Terbaik. Begitu ya? Pendeta ya, warisan terbaik. Ya, kita akan mendengarkan bersama-sama disampaikan oleh Pendeta Dr. Hizkia Misa. Ya, Pendeta Misa perlu share screen? Saya perlu. Ya, Pendeta Misa, apakah tolong jadikan saya co-host? Tolong jadi, ya Pendeta Misa sudah co-host, sudah bisa share screen. Silakan Pendeta, dan setelah selesai renungannya boleh langsung doa berkat bagi kita semua dan doa tutup sabat. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa bertemu dengan banyak sekali sahabat, banyak wajah yang saya kenal, nama-nama yang saya kenal. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Advent Bandung yang sudah mengajak dan mengundang saya untuk menjadi sebahagian dari acara yang sangat bermanfaat ini. Kami ingin berterima kasih juga kepada Dr. Peggy Iskandar Bogor yang sudah menyampaikan undangan ini. Saya menikmati juga sebahagian dari pembahasan dari Dr. Igede Sumantra yang sangat bermanfaat. Saya merasa ini warisan yang ia turunkan kepada kita semua yang hadir saat ini. Semoga itu akan membuat kita semakin lebih sehat, semakin lebih bahagia, dan kiranya bukan hanya fisik kita saja, sekarang kita isi rohani kita juga akan tetap sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke, saya akan share screen sekarang. Sementara loading. Peggy, apa sudah terlihat saya punya screen? Sudah. Oke. Baik, karena saya di sini masih Sabat.
Kami pagi hari sekarang, hari Sabat. Dan tempat ini sangat dingin. Jadi saya ingin menyampaikan salam dari Maryland. Pagi ini minus 10 derajat Celcius suhunya. Jadi sangat dingin. Saya harus pakai pemanas supaya bisa tampil tanpa gemetaran. Oke. Judul bahasan saya adalah warisan terbaik. Apa warisan terbaik itu? Nah, lebih dulu saya ingin sampaikan sebuah kisah yang betul-betul terjadi, yang baru lebih kurang 2 bulan yang lalu terjadi. Hati saya sangat tersayat waktu saya baca, ikuti berita ini. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Jumat 26 November 2021, seorang bernama James Crumbley, dia membawa anak laki-lakinya yang bernama Ethan. Ethan ini berumur 15 tahun. Ayahnya ini ingin membelikan sebuah hadiah Natal bagi anaknya ini. Lalu kemana James Crumbley membawa Ethan, anaknya ini? Mereka pergi ke sebuah toko senjata api dan sang ayah membelikan hadiah untuknya sepucuk pistol Sig Sauer 9 mm untuk Ethan ini, termasuk semua amunisi, peluru-pelurunya. Ethan menjadi begitu gembira mendapatkan hadiahnya itu. Di media sosial, ia menyebut hadiahnya itu si cantik yang baru, hadiah Natalku yang baru. Sekarang pertanyaannya, mengapa ayahnya ini membelikan sepucuk pistol? Ini bukan pistol mainan, pistol sungguh-sungguhan sebagai hadiah baginya. Sedikit latar belakang kehidupan Ethan. Ibunya yang bernama Jennifer Crumbley suka mengajak Ethan kecil ini berburu dengan menembak. Dan Ethan dilatih mahir menembak oleh ibunya. Ia paling gemar bermain video games dengan kultur gaming yang menonjolkan video-video kekerasan, tembak-menembak, darah mengalir di mana-mana. Itu kegemarannya bermain. Pasti, saya berani pastikan, orang tuanya tidak meninggalkan warisan iman kepada anaknya ini. Pasti saya berani jamin, mereka tidak memiliki ibadah keluarga pagi dan petang. Saya berani memastikan bahwa orang tuanya tidak mengajarkan Alkitab dan mengajarkan 10 perintah hukum Allah, termasuk di dalamnya perintah jangan membunuh. Nah, pada tanggal 29 November, 3 hari kemudian, gurunya menemukan di laci meja Ethan ini sebuah gambar pistol semi otomatis yang menunjuk ke kata-kata, pikiran ini tidak mau berhenti, tolong aku. Gambar kedua menunjukkan sebuah peluru dengan kata-kata darah di mana-mana. Dan gambar yang ketiga menunjukkan seseorang yang tampak tertembak 2 kali dan mengalirkan darah. Lalu Ethan menulis, aku sangat menyukai hidupku dan dunia sudah mati. Pada hari Senin, 29 November itu, seorang guru memergoki Ethan sedang mencari amunisi lewat online di cellphone-nya. Guru ini segera melaporkan temuannya ini kepada guru pembimbing, counselor, yang segera menelpon ibunya, Jennifer Crumbley. Tapi ibunya ini tidak tampak khawatir dan tidak peduli. Malahan ibunya ini kirim SMS kepada Ethan putranya itu. LOL artinya hahaha. Laugh out loud, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak marah padamu, tetapi kamu harus belajar untuk jangan sampai ketahuan. Selasa 30 November, ibunya kirim teks kepadanya. Jangan kau lakukan itu.
tapi terlambat. Kenapa? Selasa 30 November 2021, Ethan memasukkan pistolnya itu ke dalam tasnya dan membawanya ke sekolah. Sekolahnya bernama Oxford High School di Michigan. Hari itu, 30 November 2021 Selasa, dia menembak mati 4 orang teman sekolahnya, lalu melukai 6 orang teman lainnya serta seorang gurunya. Inilah nama-nama keempat teman sekolahnya itu yang dia tembak mati. Madison Baldwin 17 tahun, Tate Meyer 16 tahun, Hannah Saint Juliana 14 tahun, Justin Schilling 17 tahun. Kasihan orang-orang tidak bersalah, teman-teman tidak bersalah. Kasihan keluarga yang kehilangan keempat anak ini. Ethan membawa pistolnya itu berikut peluru-pelurunya dengan tujuan sedapat-dapatnya ia mau membunuh sebanyak-banyaknya murid di sekolahnya. Pagi itu 20 peluru dia tembakkan dari pistolnya dan membuat 11 orang, 4 mati, 7 lainnya luka-luka parah. Ethan dihadapkan ke court dan didakwa bukan sebagai seorang anak karena dia masih di bawah umur, 15 tahun umurnya. Ia didakwa sebagai orang dewasa. Pada tanggal 1 Desember 2021, dia didakwa atas 24 dakwaan termasuk pembunuhan tingkat pertama, penyerangan dengan niat untuk membunuh, tindak terorisme, menimbulkan ketakutan di hati murid-murid yang lain, di hati orang tua dan keluarga, dan kepemilikan senjata api. Dia diancam penjara seumur hidup plus. Karena sekarang di Amerika banyak negara bagian yang menghapuskan hukuman mati. Jadi hukuman seumur hidup itulah hukuman yang paling berat. Orang-orang mengharapkan dia akan dihukum di penjara sampai membusuk di sana. Ayah dan ibunya oleh karena menyediakan alat pembunuh itu masing-masing diancam 15 tahun penjara. Warisan apa? Sekarang pertanyaannya, warisan apa yang diberikan oleh orang tuanya? Oh, ini terulang, sorry. Warisan kekerasan dan kekejaman. Oleh karena Ethan paling suka melihat pembunuhan, darah mengalir di video-video games yang memperkenalkan kekerasan. Sekarang kita tiba kepada judul kita, warisan terbaik. Apa warisan yang terbaik itu? Warisan terbaik orang tua untuk anak-anaknya itu bukanlah harta, bukanlah berlian yang indah, bukan uang yang berlimpah ruah. Ada hal yang lebih berharga yang dapat Anda tinggalkan untuk anak-anak Anda dibandingkan dengan semua ini. Itu adalah warisan iman dan penurutan. Iman dan penurutan. Ibrani 11 ayat 23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok atau tampan rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, Tuhan memiliki tujuan khusus untuk anak-anak Anda. Serahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan. Percayakanlah pada pemeliharaan Tuhan yang berdaulat. Nah, sekarang saya mau coba cerita dari awal. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, sekarang cerita itu berlanjut.
Ini peraturan yang dikeluarkan oleh Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani. Nah, di Keluaran 2 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik atau tampan, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Waktu itu belum ada USG untuk mendeteksi apa jenis kelamin dari anak. Belum ada acara reveal gender reveal, untuk menyatakan apa kira-kira gender, kelamin dari anak bayi yang dikandungnya itu. Dia berharap mudah-mudahan perempuan, supaya jangan sampai nanti dicelakakan oleh alat-alat negara. Tapi ketika Jokebed melahirkan anak, yang lahir seorang anak laki-laki rupawan, lalu ia sembunyikan anak ini 3 bulan lamanya. Sekarang 3 bulan suara anak itu semakin keras. Tadinya masih bisa dibungkam, masih bisa disembunyikan, tapi sekarang sudah terlalu nyata. Orang pasti akan bisa mendengar orang luar. Itu sebabnya di ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Sambil berdoa, Jokebed meminta perlindungan dari Tuhan, dan ia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan anaknya ini. Jadi dibuatkanlah sebuah perahu kecil, bahtera kecil. Ayat 4, lalu ia suruh kakak dari anak bayi yang baru dilahirkannya ini, kakaknya perempuan, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, dengan bayi itu. Ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu oleh putri Firaun ini dilihatnya ada sebuah peti yang terapung-apung di tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambil peti yang terapung-apung itu. Ayat 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Tentu ini di fast forward ya, maju dengan cepat karena kalau diceritakan kata demi kata seluruhnya panjang ceritanya. Kita hanya punya waktu tidak banyak. Kakak dari anak itu yang bernama Miriam bertanya kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat yang ke-8, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara lihat, jika saudara serahkan anak saudara ke dalam tangan Tuhan, mendoakan anak saudara, Tuhan akan membuka jalan kelepasan. Bayangkan sekarang dengan lega, leluasa, Jokebed bisa mengasuh bayinya ini tanpa rasa takut dan cemas akan ketahuan dan akan dibunuh bayinya itu. Sekarang ia mendapatkan kesempatan mendapatkan anaknya itu kembali untuk menyusui bayinya dan mendidik bayinya itu. Keluaran 2 ayat 9, maka berkatalah Firaun kepada ibu itu, kepada Jokebed, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara bisa bayangkan, dari rasa takut ketahuan, takut anaknya akan mati dibunuh, sekarang dengan leluasa ia bisa nyanyikan lagu-lagu untuk anaknya ini. Dan untuk apa yang ia lakukan itu, putri Firaun menjanjikan upah kepadanya. Luar biasa. Kalau kita serahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan,
Tuhan akan menyediakan banyak hal bagi anak-anak kita. Tuhan itu berdaulat, berkuasa, dan Tuhan itu baik. Ketika Anda menyerahkan anak-anak Anda kepada Tuhan, Anda dapat mempercayai pemeliharaan Tuhan yang berdaulat. Anda dapat percaya bahwa Tuhan mengasihi anak-anak Anda lebih dari Anda. Ia akan jaga anak-anak kita lebih dari kalau kita menjaga anak-anak kita. Saya kalau mengantar anak-anak saya sekolah waktu dulu di Surabaya, begitu anak saya turun dari mobil, masuk ke sekolah, saya katakan, Tuhan, pengawasan saya sampai di sini saja. Yang berikutnya, tolong jaga dia, tolong pelihara dia, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dia dari segala macam kejahatan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Anda dapat percaya bahwa Tuhan dapat merawat anak-anak Anda dengan lebih baik daripada yang Anda bisa. Sekarang bagaimana caranya Anda mempercayakan anak-anak Anda kepada Tuhan? Yang pertama, miliki iman pada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu Dia sanggup. Dialah pencipta kita. Dia akan pelihara anak-anak kita. Dia akan berkati masa depan anak-anak kita. Yang kedua, percayakan anak-anakmu itu kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita miliki iman. Tuhan sanggup menjaga, memelihara anak-anak kita. Lalu percayakan anak-anak kita itu kepada Tuhan yang sanggup itu. Sekarang bagaimana Anda membesarkan anak-anak Anda di dalam Tuhan? Firman Tuhan, warisan, firman Tuhan. Terangkan tentang bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi. Terangkan tentang berbagai pengajaran Alkitab yang harus diketahui dan dituruti oleh anak-anak kita. Yang kedua, bawa mereka ke gereja. Bawalah mereka ke gereja, jangan tinggalkan di rumah. Atau jangan suruh mereka sendiri yang pergi lalu orang tua tidak pergi. Ada yang katakan begini, jangan kirim anak-anak Anda ke gereja, bawa mereka ke gereja. Jadi kalau kita kirim, mereka yang pergi, kita tidak pergi. Kita harus bawa mereka, jadi bersama-sama kita pergi ke gereja bersama dengan anak-anak kita. Sehingga sama-sama kita mendapatkan berkat dari ibadah yang kita ikuti. Berdoalah bersama mereka dan untuk mereka. Doakan mereka, sebut nama mereka di dalam doa Anda. Agar anak-anak ini terus terpatri dalam pikiran mereka. Orang tua saya peduli, saya sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya harus menjadi orang yang beriman kepada Tuhan dan harus menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sekarang apa hasil pendidikan orang tua Musa? Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Walaupun lebih lama ia tinggal bersama anak putri Firaun. Di dalam segala kemegahan istana. Di dalam segala kenyamanan, kenikmatan hidup mewah di istana. Ia tidak mau menganggap bahwa ia anak dari putri Firaun, putra mahkota kerajaan. Apa yang dia pilih? Ayat yang ke-25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saya dapatkan di sini, ini adalah funeral mask atau topeng kematian yang melindungi muka Raja Tut dari Mesir. Beratnya 11 kg dan terbuat dari logam-logam mulia. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap, ini Musa menganggap, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini adalah peti mati dari Raja Tutankhamun. Raja Tutankhamun ini mati dalam usia 19 tahun. Masih muda. Tapi kekayaannya dimasukkan ke dalam kuburnya.
banyak terbuat dari emas. Ini peti matinya, berlapis-lapis. Ada 4 lapis peti. Waktu peti yang pertama dibuka, di dalamnya ada peti yang sama bentuknya. Dibuka lagi, ada lagi peti yang sama. Dan akhirnya peti yang terakhir, di dalamnya terdapat mumi dari Raja Tutankhamun. Tahun 1985 yang lalu, saya berkesempatan untuk pergi ke Mesir dan pergi ke museum di Tahrir, di Kairo. Dan melihat semua ini. Tidak boleh ambil foto, jadi saya ambil dari internet. Inilah yang saya lihat, berkilo-kiloan emasnya, luar biasa. Kalau saja Musa memilih untuk menjadi calon Fir'aun, tetap terus lebih bangga dia karena berada dalam istana. Banyak orang bangga, saya masih keluarga dari istana. Kalau itu yang dia pilih, arkeologi akan membantu kita menemukan mumi dari Musa. Ini sebagian dari harta yang disimpan dikubur dari Raja Tutankhamun. Semua terbuat dari emas. Tempat duduknya dari emas. Bagi saya rasanya lebih enak tempat duduk di rumah. Ada busa. Ini tidak ada busa. Jadi karena emas itu logam padat, keras, mulia. Rasanya tentu gampang capek duduk berlama-lama di sini. Keretanya pun dari emas. Lalu barang-barang peninggalannya semua dari emas. Luar biasa kaya. Dia disebut the Golden King dari Mesir. Coba bayangkan, raja baru 19 tahun saja, kekayaannya sudah sedemikian rupa. Apalagi kalau Musa, ia menjadi Fir'aun di Mesir. Tentu kekayaannya jauh lebih banyak lagi. Tapi ia tidak mau memilih untuk hidup bermewah-mewah di dalam kerajaan. Ia memilih lebih baik menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan. Apa hasil dari penurutan pilihan dari Musa? Matius 17 kita lihat di sini. Kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Gunung ini bernama Gunung Tabor. Kami berkesempatan tahun 85 itu mengunjungi tempat di mana Yesus dipermuliakan. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu perhatikan, maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa 1900 tahun kemudian setelah dia mati, ia mengapit Yesus Kristus bersama Elia. Musa hidup, Musa ada di dalam sorga. Banyak ibu-ibu selalu bangga kalau anaknya ada di satu tempat yang terkenal. Oh, anak saya kerja di London. Anak saya sekolah di New York. Oh, anak saya bekerja di Paris, atau di sana disebut Paris, atau di tempat-tempat yang mewah-mewah terkenal di dunia. Tapi kalau di antara ibu-ibu itu ada Jochebed di dalamnya, Jochebed akan katakan, saya bersyukur kepada Tuhan, anak saya Musa ada di surga. Luar biasa warisan yang ditinggalkan oleh Jochebed kepada Musa anaknya, sehingga Musa sudah berada di surga. Sebagai penutup, masih ingat gambar ini? Ini adalah gambar dari Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi adalah anak dari Perdana Menteri India. Jadi sebagai orang tua yang terkenal ini, ia ingin anaknya itu harus disekolahkan di sekolah yang terbaik, sekolah yang mempunyai standar tinggi. Jadi mereka mulai mencari di mana tempat sekolah itu berada. Dan mereka dapati sekolah itu terdapat di kota London, Inggris. Jadi segera semua persiapan dibuat supaya Mahatma Gandhi dikirim ke Inggris. Pada hari keberangkatan dari Mahatma Gandhi ke Inggris itu dengan naik kapal laut, maka ibunya memanggil Mahatma Gandhi. Lalu dia katakan, Mahatma, saya ingin kamu berjanji kepada saya untuk memenuhi sumpah yang pertama.
Bila mana engkau tiba di London, jangan makan daging sapi. Itu daging sapi itu suci bagi mereka. Yang kedua, jangan kamu mencari pacar atau teman perempuan orang Inggris. Karena kamu adalah milik India. Jadi kamu harus kawin dengan orang India. Dan yang ketiga, kamu adalah orang India. Bila mana kamu sudah tamatkan sekolahmu, jangan tinggal dan bekerja di Inggris. Kembali pulang, majukan negaramu, majukan rakyatmu. Lalu berangkatlah Mahatma Gandhi. Setibanya di London, tidak ada keluarga yang menemani dia, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, tidak ada kaum keluarganya. Dia sendiri seorang diri di London. Pada waktu dia merasa lapar, dia pergi ke restoran, lalu dia bisa mencium aroma dari bau steak sapi, macam-macam masakan sapi. Wah, rasanya itu begitu menawan. Lalu dia sudah tergoda untuk mau membeli dan memakan makanan yang terbuat dari daging sapi. Tapi waktu dia sementara berpikir untuk membeli, terngiang di telinganya apa yang dikatakan ibunya. Jangan makan daging sapi. Lalu dia tolak itu tawaran yang ditawarkan oleh iklan-iklan tentang makanan ini. Dia tinggalkan restoran, dia cari makanan yang lain. Kemudian di London di sekolah, oleh karena orang tahu dia anak pembesar, maka banyak gadis-gadis yang cantik-cantik datang untuk berteman dengan dia, berteman karib dengan dia. Hatinya sudah tertambat kepada ada wanita yang cantik, tapi terngiang kembali dalam pikiran, dalam telinganya pesan ibunya, kamu harus cari dan kawin dengan orang India. Dia tolak semua tawaran-tawaran menggiurkan dari wanita-wanita cantik ini. Kemudian ketika dia sudah tamat dan dia tamat dengan nilai-nilai yang tinggi, banyak perusahaan-perusahaan Inggris menawarkan pekerjaan baginya. Tawaran dengan gaji-gaji yang menggiurkan. Tapi waktu dia sudah mau siap tanda tangan untuk menerima tawaran itu, terngiang kembali di telinganya, kau milik India. Kau harus kembali ke India dan majukan negaramu, majukan bangsamu. Dia tolak tawaran-tawaran kerja yang menggiurkan hasil pendapatannya. Dan pada waktu yang sudah ditetapkan, maka pulanglah Mahatma Gandhi dengan kapal menuju ke India. Orang tuanya dan keluarganya menyongsong menyambut dia di pelabuhan. Dan ketika dia turun dari kapal, yang pertama dibuat oleh ibunya adalah tarik tangannya, lalu mencari tempat yang sepi. Lalu ibunya bertanya kepada Mahatma, Mahatma, apakah kamu sudah penuhi janjimu, 3 janjimu itu kepada ibumu? Lalu Mahatma katakan, Mama, saya sudah penuhi semua janji saya. Dan sekarang saya kembali ke India, memajukan India, memajukan bangsa India. Lalu ibunya katakan, Mahatma, I'm not ashamed to be called the mother of Mahatma Gandhi. Aku tidak merasa malu disebut ibu dari Mahatma Gandhi. Allah pun tidak malu mengaku kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, kalau kita menurut akan dia, kalau kita memiliki iman kepadanya. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apa warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada keturunan-keturunan kita? Warisan iman. Iman dan penurutan. Bila mana mereka memiliki iman kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada pengajarannya, lalu menurut apa yang dituliskan di dalam firman Allah itu, itulah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak dan cucu kita. Bukan warisan
pistol seperti tadi, bukan warisan games yang bersifat memperkenalkan kekerasan, kekejaman, darah mengalir, tapi iman dan penurutan. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita memiliki keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang dilindungi, dan keluarga yang akan siap diselamatkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua nanti. Amin. Amin. Puji Tuhan dalam firman-Nya, pendeta boleh sekalian doa berkat, doa tutup sabat. Oke, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu. Hari Sabat-Mu yang sudah menjadi hari perhentian, hari berkat, hari sukacita. Dan saat ini kami sudah tiba kepada penghujung hari Sabat-Mu. Kami akan memasuki minggu bekerja yang baru, minggu bekerja dan pelayanan kami. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami kesehatan, perlindungan khususnya dari COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Kemudian berikan kami selalu sukacita untuk melayani Tuhan, khususnya di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami doakan juga pelayanan-pelayanan rohani yang lainnya yang kami akan buat pada sepanjang minggu yang baru ini nanti. Cukupkan kiranya semua kebutuhan hidup kami secara badani maupun secara rohani. Dan tolonglah kami untuk mewariskan kepada anak-anak kami, kepada keturunan-keturunan kami, firman Tuhan, iman, dan penurutan, percaya bahwa dunia ini dijadikan oleh Tuhan dalam 6 hari. Dan hari Sabat adalah hari di mana kami akan mengenang penciptaan-Mu itu. Lalu biarlah semua doktrin pengajaran Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab akan kami wariskan kepada anak-anak kami. Kami berikan kepada mereka selalu warisan yang terbaik, iman dan penurutan, sehingga mereka akan menyenangkan hati Tuhan. Dan bila mana Yesus datang nanti, semua kami, baik orang tua, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua akan didapati selamat dan akan dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami doakan kiranya pelayanan Rumah Sakit Advent Bandung dan juga pelayanan dari kelompok yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kesehatan, biarlah terus diberkati. Berkati Dr. Sumantra yang telah memberikan firman-Mu, berkati Dr. Peggy yang memandunya. Kami juga doakan pimpinan Rumah Sakit Advent, Dr. Alvin Rantung. Biar kiranya kasih sayang Tuhan akan terus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau mendengar doa kami. Ampunkan dosa dan salah kami, layakkan kami menerima semua janji yang Engkau sudah berikan kepada semua kami, agar hidup kami akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan sukacita, dan kami boleh menyentuh kehidupan banyak orang dan membawakan keselamatan bagi mereka. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Misa untuk motivasi rohani, renungan firman Tuhan, dan juga doa bagi kita semua. Ya, saatnya saya panggilkan Dr. Alvin Rantung untuk memberikan kata-kata bahagianya. Ya, tolong di-unmute Dr. Alvin. Sebentar. Baik. Iya. Oke, ulang belum unmute. Belum, Dok? Ya. Dr. Alvin tolong unmute. Ya, Ya. sudah. Baik. Selamat malam, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Kita puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di mengakhiri hari Sabat yang kudus ini, mendengarkan pengalaman yang sudah dibagikan oleh Dr. Igede bersama dengan Ibu Peggy ya. Iya. Kedua hamba Tuhan ini yang selalu melayani kita, khususnya Ibu Peggy dari waktu ke waktu, dan memberikan kita kekuatan dan menuntun kita bersama dengan para dokter. Dan khususnya bagi pendeta Dr. Hizkia Misa juga, yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih pendeta Misa yang selalu bersama-sama kami semua di Indonesia, walaupun di sana juga sedang
mau siap dalam pelayanan pada Sabat pagi. Biarlah ini menjadi berkat yang indah untuk kita memiliki pengharapan yang besar. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang tidak pernah malu mengakui kita. Terima kasih Ibu Peggy dan semua tim yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Alvin Rantung. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Misa, juga Dr. Igede tadi ya sudah keluar mungkin ya, tidak bersama-sama kami lagi. Ya, dan saatnya saya akan berikan sedikit pengumuman untuk acara minggu depan. Kembali kami hadir. Anda bertanya, dokter menjawab. Pastikan semua akan hadir dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama dan waktu yang sama jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saatnya bagi semua partisipan boleh unmute mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Igede dan juga Pendeta Dr. Hizkia Misa. Silakan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Misa. Pastor Kolonel Dr. Igede. Ya. Terima kasih Bu Peggy, Ya, terima kasih Pak Gunawan pertanyaan-pertanyaannya. Dan selamat minggu bekerja bagi kita semua ya. Selamat minggu bekerja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Rantung. Sama-sama, terima Salam kasih. sehat selalu. Baik, Pak Joko boleh dihitung, hitung mundur kalau tidak ada ini. Iya, hitung mundur. Pastor Bu Kolonel Peggy. Misa. Makasih Pendeta Misa. Terima kasih. Dan Daniel. Iya. Tuhan berkati semuanya. Salam sehat. kabar Pendeta Misa. Puji Tuhan. Terima kasih. Makasih Om Misa. Kasih firman-Nya, Pastor. Puji Tuhan. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, dietkan seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Baik, hidup sehat pilihan kita. Jadi ada 10 hukum kesehatan. Selamat minggu bekerja. Silakan Pak Joko dihitung. Selamat bekerja. Selamat minggu bekerja Bu Peggy. Selamat minggu Terima bekerja. kasih Pendeta Misa. Bekerja. Kita hitung ya, 5, 4, 3. Iya, dadah, Pastor Terima Misa. kasih semuanya. Salam sehat.